siang teman-teman mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah studi kelayakan bisnis bab ke-10 ya, tentang aspek keuangan. Nah, nanti apa saja yang akan kita bahas? Ini ada 4 subbab. Yang pertama yaitu tentang fungsi dan peranan manajer keuangan. Kemudian ada perkiraan dana investasi. Kemudian ada sumber-sumber dana, dan yang terakhir yaitu rasio-rasio keuangan. Kita mulai yang pertama, yaitu fungsi dan peranan manajer keuangan. Jadi menurut pandangan dari pakar keuangan itu, fungsi dari manajer keuangan ini ada sebagai perencanaan keuangan, kemudian dia penganggaran keuangan, kemudian melakukan pengelolaan keuangan juga, pencarian keuangan, jadi sumber-sumber keuangan, kemudian penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, jadi melakukan pemeriksaan seperti audit seperti itu, kemudian juga fungsi pelaporan keuangan. Nah, menurut MP Tampo Bolong, di sini fungsi manajemen keuangan ada karena untuk mencapai tujuan dari korporasi, yaitu untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum dengan pembagian dividen, kemudian mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang, kemudian mencapai hasil manajerial yang maksimum, dan mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian peningkatan kesejahteraan dari si karyawan korporasi tersebut atau perusahaan. Nah, peran manajer keuangan ini menonjol salah satunya dalam pencarian sumber dana jangka pendek, jangka panjang, kemudian modal sendiri. Nah, untuk dana jangka pendek ini contohnya ada pinjaman jangka pendek dari bank, seperti contohnya cerukan atau overdraft, kemudian ada anjak piutang, kemudian ada kredit dari supplier. Nah, di sini contoh untuk dana jangka panjang itu ada pinjaman bank, obligasi, dan waran. Kemudian untuk modal sendiri ada modal yang disetor dari pemilik saham, adalah laba ditahan, dan tambahan modal melalui penjualan saham di pasar modal. Nah, di sini tugas manajer keuangan itu juga harus bisa mengantisipasi adanya resiko likuiditas, kemampuan kemudian default risk. Jadi default risk itu ketidakmampuan untuk membayar kewajiban si perusahaan. Kemudian dia juga harus mampu mengantisipasi resiko keuangan, dan yang keempat harus mampu mengantisipasi resiko operasional. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang perkiraan dana investasi. Nah, untuk mengetahui jumlah dana investasi secara keseluruhan itu nanti disesuaikan dengan aspek teknis produksi. Misalkan contohnya di sini tanah. Jadi kalau tanah itu luas tanah yang diperlukan itu disesuaikan dengan yang ditetapkan dalam aspek teknis. Misalkan contohnya itu nanti tanah itu akan digunakan untuk apa? Kemudian misalkan akan dibangun untuk pabrik, kemudian gudang. Nah, itu akan disesuaikan luasnya dengan kebutuhan yang akan dilakukan, kebutuhan yang akan menunjang proses produksi perusahaan. Kemudian untuk jumlah dana yang diperlukan nanti disesuaikan dengan harga yang berlaku saat itu. Jadi nanti luasnya dikali dengan harga yang berlaku. Nah, itu hasilnya adalah jumlah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan tanah untuk kegiatan produksi. Kemudian yang gedung. Nah, gedung ini juga dinilai berdasarkan kebutuhan pabrik yang diperlukan. Jadi contohnya misalkan perusahaan itu membutuhkan katakanlah 3 gedung gitu ya. 3 gedung untuk mungkin produksi, kemudian untuk bagian ini office-nya sendiri, kemudian bagian pergudangan sendiri. Nah, itu nanti juga harus dirinci lagi. Misalkan satu gedung itu ada berapa lantai, seperti itu. Kemudian ada mesin. Nah, di sini juga mesin yang akan digunakan ini disesuaikan dengan aspek produksi dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
membeli itu juga termasuk biaya perakitan. Jadi misalkan nih perusahaan mau mengadakan mesin gitu, harus kita lihat dulu, disesuaikan dulu dengan produksinya. Misalkan kita mau produksi katakanlah sepatu gitu ya, jadi mesin yang akan digunakan itu adalah mesin yang untuk membuat sepatu seperti itu. Kemudian nanti untuk biayanya juga tidak hanya biaya belinya saja. Jadi misalkan ternyata kita butuh ini nih, biaya pengantaran seperti itu dari tempat mesin itu tadi sampai ke pabrik kita seperti itu, sampai ke perusahaan gitu. Nah itu masuk ke biaya, termasuk pembiayaan mesin itu juga. Terus kemudian perakitannya juga itu dimasukkan ke biaya mesin itu. Kemudian ada peralatan. Nah ini menilai jumlah biaya peralatan disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan dan dihitung dalam harga yang berlaku. Jadi untuk penyediaan peralatan ini juga harus disesuaikan, kira-kira perusahaan ini butuh peralatan apa saja dan jenisnya apa saja, seperti itu. Selanjutnya ada biaya lain-lain, itu ada biaya survei. Kemudian misalkan waktu mau ngimpor mesin atau peralatan itu kena biaya, itu nanti bisa dimasukkan ke biaya lain-lain juga. Kemudian ada biaya lain yang berhubungan dengan pembangunan proyek, itu juga bisa dimasukkan ke biaya lain-lain ini. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang sumber-sumber dana. Jadi untuk sumber dana ini ada modal sendiri dan ada modal asing. Kalau modal sendiri ini adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara dia mengeluarkan saham, baik sahamnya itu secara tertutup maupun terbuka. Jadi kalau saham tertutup itu misalkan dia dijualnya itu hanya ke kalangan investor yang sudah ada di dalam perusahaan itu. Tapi kalau terbuka itu dia dijual di pasar saham gitu ya. Jadi terbuka untuk umum, siapapun bisa membeli. Keuntungan menggunakan modal sendiri ini jadi dia tidak ada beban biaya bunga dan tidak ada kewajiban mengembalikan pinjaman, karena kan uangnya uang sendiri ya. Tapi di sini si perusahaan ini berkewajiban untuk membayar dividen dan jumlahnya itu relatif terbatas. Jadi karena istilahnya ini bukan pinjaman gitu ya, tapi kan mencari investor gitu untuk mau menanamkan modal, makanya agak susah, sehingga jumlah modalnya itu uang masuk itu relatif terbatas dan cenderung sulit memperolehnya. Kemudian untuk modal asing, ini modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan pada umumnya ini diperoleh secara kredit atau pinjaman. Nah keuntungannya di sini dia itu jumlahnya relatif tidak terbatas. Jadi misalkan mau cari utangan kan gitu banyak gitu ya, bisa dari bank, bisa dari debitur langsung gitu, dari supplier. Nah itu lebih istilahnya lebih luas seperti itu. Kemudian di sini utang ini juga dapat memotivasi pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Karena di sini asumsinya ada kewajiban seperti biaya bunga dan kewajiban untuk melunasi hutang dan mengembalikan pinjaman modalnya itu. Akan tetapi perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayar beberapa biaya, seperti contohnya kalau ada biaya administrasi, kemudian ada biaya provisi, ada biaya komisi, ada biaya bunga. Nah itu beberapa kewajiban yang harus dibayar terkait dengan modal asing ini. Oke, selanjutnya rasio keuangan. Nah di sini rasio keuangan ini adalah pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui
kondisi perusahaan ini seperti apa. Jadi rasio-rasio ini nantinya akan dihitung, kemudian dia akan digunakan dalam melakukan analisis investasi. Rasio keuangan ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, kemudian rasio rentabilitas, dan analisis rasio lainnya. Nah, menurut Leopold A. Bernstein dalam Munawir, angka rasio keuangan ini dikategorikan ada 5. Rasio untuk menilai likuiditas, kemudian untuk menilai struktur modal dan solvabilitas, kemudian ada return on investment yang meliputi rentabilitas usaha, kemudian ada rasio untuk menilai hasil operasi, dan yang selanjutnya adalah rasio untuk menilai penggunaan aktiva. Oke, kita ambil contoh, kita pakai yang atas ya, yang penggolongan rasio keuangan itu menjadi 4. Nah, ini yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Itu ada yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Jadi si perusahaan ini dikatakan mempunyai posisi keuangan yang kuat jika dia itu mampu memenuhi kewajiban tepat waktu, kemudian memelihara modal kerja yang cukup untuk kegiatan operasi normal, membayar bunga dan dividen, kemudian memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Di sini untuk mengetahui rasio likuiditasnya ada yang pertama current ratio. Di sini alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dengan cara dia membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumusnya seperti di slide. Jadi di sini apabila current rasionya tinggi, maka jaminan lebih baik atas utang jangka pendek. Akan tetapi jika terlalu tinggi, maka modal kerja itu tidak efisien seperti itu. Jadi kalau terlalu tinggi kan berarti kebanyakan utang gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Itu ada neraca sederhana, ada aktiva lancar, kemudian ada utang lancar. Nah, di sini bisa kita hitung current rasionya dengan membandingkan antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, kemudian dikali 100%. Itu hasilnya adalah ini 60 juta dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 200%. Analisisnya adalah dalam setiap 1 rupiah utang lancar akan dijamin dengan 2 rupiah aktiva lancar atau 2 modal kerja. Nah, jika rekening piutang wesel dan utang wesel dihapus, maka jumlah aktiva lancarnya itu menjadi hanya 47.500.000 dan utang lancar menjadi sebesar 20 juta. Maka besar current rasionya ini. Jadi semisalkan ini di neraca ini kan piutang weselnya dihapus dan utang wesel ditiadakan gitu ya. Berarti itu tinggal dikurangi aja, 60 dikurangi dengan piutang wesel kan yang berapa itu 10 dikurangi 10 juta itu kan dihapus, kemudian utang lancarnya itu menjadi berapa ini 20 juta, yaitu 47.500.000 itu nanti dibagi dengan 20 juta, maka kemudian dikali 100% dulu, maka hasilnya akan menjadi 237,5%. Berarti di sini perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar menjadi 237,5% dibagi dengan 100% atau 2,375 dibanding 1, sehingga dia 37,5% lebih besar daripada current ratio sebelum ada perubahan atau penghapusan piutang wesel dan utang wesel. Oke, yang kedua kita bisa pakai cash ratio.
Jadi ini alat untuk mengukur likuiditas dengan dia caranya membandingkan jumlah kas dengan utang lancar. Rumusnya di slide. Nah, di sini berdasarkan yang neraca yang di depan tadi, itu bisa juga dihitung cash ratio-nya dengan cara membagi antara kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Kasnya tadi 5 juta, kemudian dibagi dengan hutang lancarnya 30 juta, kemudian dikali 100%, hasilnya adalah 16,67%. Dan besarnya cash ratio itu masih pada ukuran standar. Jadi pada bukunya Danang Sunyoto ini dikatakan ukuran standar dari cash ratio yang bagus itu, yang perusahaan liquid itu sekitar 10% sampai 20%. Dan di sini karena hasilnya 16,67 masih pada range itu, maka dikatakan bahwa si keuangan perusahaan ini liquid. Kemudian ada quick ratio. Nah, di sini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Nah, di sini rumusnya tertera di layar. Semakin tinggi hasilnya, maka semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban atau semakin liquid keadaan perusahaan. Jadi contohnya ini masih pakai yang neraca yang tadi. Quick ratio-nya itu aktiva lancar dikurangi persediaan, yaitu 60 juta dikurangi 25 juta, kemudian dibagi dengan hutang lancar 30 juta dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 116,67%, yang mengimplikasikan bahwa keadaan perusahaan semakin memenuhi kewajibannya atau semakin liquid, karena besar hutang Rp1 akan dijamin dengan 1.167 aktiva lancar tanpa melibatkan persediaan. Kemudian yang keempat, ada working capital to total asset ratio. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utang lancarnya dari total aktiva dan posisi modal kerja. Jadi rumusnya tertera di layar. Nah, ini contoh neracanya. Kemudian di bagian yang kanan bawah itu ada penghitungannya. Jadi aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva dikali 100. Hasilnya ada 37,5%. Berarti kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban utang lancar dari total aktiva dan posisi modal kerjanya itu sebesar 37,5%. Kemudian yang kelima ada perputaran piutang. Jadi di sini semakin tinggi rasio perputaran piutang ini, maka modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, maka ada over investment dalam piutang. Perputaran piutang itu dihitung dengan rumus rata-rata piutang dikali 360 kemudian dibagi dengan penjualan kredit. Di kiri bawah itu ada contoh ada penjualan kredit sebesar 20 juta, kemudian ada piutang di awal tahun 750.000 dan di akhir tahun ada 450.000, sehingga rata-ratanya ada 600.000. Nah, di sini di kanan bawah itu, nah itu perhitungannya. Jadi piutang awal ditambah piutang akhir bagi 2, itu ketemu dengan rata-rata piutangnya 600.000. Kemudian rata-rata piutang itu nanti dikali dengan 360, kemudian dibagi dengan penjualan kreditnya itu 20 juta, hasilnya 10,8. Nah, ini perhitungan 10,8 ini menunjukkan bahwa penagihan piutang itu kira-kira dalam 1 tahun itu ada 10,8 kali. Nah, di sini rasio ini untuk menentukan baik atau tidak, apakah terlalu rendah atau tinggi. Nah, ini dapat dibandingkan dengan rasio dengan periode yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi semisalkan nih yang tahun 2020 kemarin perputaran piutangnya itu 10,8 gitu ya. Tapi untuk yang tahun ini mungkin dia berubah gitu. Nah, itu bisa dibandingkan.
perputaran piutang sebanyak 10,8 kali jika dinyatakan dalam persentase itu 1080%, yang berarti bahwa penjualan kredit pada periode tersebut itu 1080% dari saldo piutang akhir periode rata-rata. Jika presentasi dibandingkan dengan standar rasio, standarnya di soal dinyatakan 200%, maka 1080 itu terlalu tinggi. Kemudian di samping itu rasio ini menunjukkan bahwa setiap 10,8 rupiah dari penjualan kredit itu sebesar 1 rupiahnya itu belum dapat ditagih sampai akhir periode. Oke, yang nomor ke-6, caranya untuk menghitung likuiditas itu tadi ada perputaran persediaan. Nah, di sini rumusnya itu harga pokok barang yang telah dijual dibagi rata-rata persediaan barang dagang. Yang di kiri itu ada contoh harga pokoknya ada 2 juta, kemudian persediaan barang dagangnya awal tahun 250.000 dan akhir tahun 340.000, kemudian rata-rata persediaan barang dagangnya ada 295.000. Di kanan bawah itu ada hitungannya. Hasilnya itu ini ya, perhitungannya 2 juta dibagi 295.000 sama dengan 6,78. Nah, di sini diketahui bahwa perputaran persediaannya itu sebesar 6,78, yang menunjukkan bahwa tingkat perputaran persediaan barang dagang dalam satu periode itu sebanyak 6,78 kali. Nah, di sini kalau yang tadi ini kan perputaran persediaan barang yang telah dijual. Nah, ini ada perputaran persediaan barang mentah. Kalau di sini di kanan atas itu sudah ada ininya ya soalnya. Kemudian di kiri atas, di kanan atas itu ada rumusnya, kemudian ada pengerjaannya. Jadi perputaran persediaan bahan mentah itu didapatkan dengan cara membagi jumlah penggunaan bahan mentah dibagi dengan rata-rata persediaan bahan mentah. Jadi 2 juta dibagi 550 juta sama dengan 3,636 kali. Nah, itu kalau misalkan dalam hari gitu, dijadikan hari gitu ya. Itu perputaran persediaan per hari itu jumlah hari dalam setahun, kemudian dibagi dengan perputaran persediaan bahan mentah dalam setahun. Jadi 360 dibagi dengan 3,636, yaitu ketemunya 99,01 hari atau bisa dibulatkan 99 hari. Oke. Nah, di sini ada perputaran barang dalam proses. Nah, untuk tingkat perputaran persediaan barang dalam proses ini dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi selama satu periode dengan rata-rata persediaan barang dalam proses. Nah, perhitungan perputaran barang dalam proses ini dapat ditentukan dengan cara ini seperti di bawah ini. Jadi dihitung dulu untuk biaya produksinya, kemudian setelah itu baru dihitung rata-rata persediaan barang dalam prosesnya dengan cara menambahkan persediaan awal dan persediaan akhir, kemudian dibagi 2, itu rata-rata persediaan barang dalam proses, kemudian ketemu 500.000. Oke, itu nanti bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jadi ini perputaran persediaan bahan mentah itu nanti bisa diganti dengan perputaran persediaan barang dalam proses, caranya sama. Kemudian ini contoh yang perputaran barang jadi dia menghitung dulu HPP-nya, kemudian setelah ketemu HPP-nya hitung rata-rata persediaan barang jadinya dengan cara menjumlahkan persediaan awal dan persediaan akhir, kemudian dibagi 2, ketemunya jadi 1 juta. Nah, kemudian dihitung turnovernya, persediaan barang jadinya dengan cara membagi HPP dibagi rata-rata persediaan barang jadi sebesar 11 juta dibagi dengan 1 juta, yaitu 11 kali.
Kemudian perputaran persediaan barang jadi itu bisa dikonversikan menjadi per hari gitu ya. Itu dengan cara jumlah hari dalam setahun itu dibagi dengan perputaran persediaan barang jadi dalam setahun, yaitu 360 dibagi dengan 11 kali, sama ketemunya yaitu 32,73 bisa dibulatkan menjadi 33 hari. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang analisis rasio solvabilitas yang mengukur sampai sejauh mana aktivitas perusahaan ini dibiayai dengan utang. Jadi suatu perusahaan itu dikatakan solvable jika dia mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua utang. Ini contoh soal neraca dan laba ruginya. Kemudian cara pertama untuk mengetahui solvabilitas ini ada long term debt to equity ratio. Rumusnya ada di situ. Kemudian di sini ada soal tambahan, diketahui modal sendirinya 38 juta, kemudian utang jangka panjangnya 30 juta. Nah, ketika kita ngitung rasio ini tinggal dibagi aja 30 juta, utang jangka panjangnya dibagi dengan modal sendiri. Dikali 100% ketemunya 78,95%. Nah, rasio modal sendiri terhadap utang jangka panjang sebesar 78,9% ini memiliki arti bahwa setiap 0,7895 utang jangka panjang akan dijamin dengan modal sendiri sebesar Rp1. Di sini implikasinya bahwa si perusahaan ini memiliki posisi keuangan dari neraca yang solvable. Kemudian yang kedua ada total equity to total debt ratio. Jadi rasio ini merupakan rasio total modal sendiri terhadap total utang yang menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang digunakan untuk jaminan keseluruhan utang. Rumusnya ada di kanan bawah. Kemudian di situ karena harus membagi total hutang dibagi dengan total modal sendiri, jadi kita hitung dulu total modal sendirinya 38 juta, kemudian total hutangnya itu dengan menjumlahkan utang lancar dengan utang jangka panjang sebesar 50 juta. Nah, kemudian baru dibagi dan dikali 100%, ketemunya 131,58. Artinya setiap 1,3158 rupiah total utang itu dijamin dengan total modal sendiri sebesar Rp1. Hal ini menjadikan kurang adanya jaminan modal sendiri karena dia lebih besar utangnya daripada modalnya, sehingga dari posisi rasio ini perusahaan dikatakan tidak solvable. Yang ketiga ada total asset to total debt ratio. Dia menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan dan yang dibelanjai dengan utang atau bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Untuk rumusnya itu dengan membagi jumlah aktiva dengan jumlah utang kemudian dikali 100%. Di sini kan harus tahu dulu total aktivanya itu sebesar 88 juta. Kemudian ada total utangnya itu dengan menambahkan utang lancar dan utang jangka panjang sebesar 50 juta. Kemudian hasilnya adalah 176%. Jadi di sini setiap 1 rupiah total uang ini, total uang yang akan dijamin dengan total aktiva sebesar 1,76, sehingga si perusahaan ini mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya karena setiap kewajiban 1% itu akan dijamin lebih banyak 1,76. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada time interest earn ratio, yaitu untuk menunjukkan besarnya jaminan keuntungan atau laba untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rumusnya ada di kiri bawah. Itu caranya dengan membagi EBT, earning before tax, dengan hutang jangka panjang. Jadi laba sebelum pajaknya sebesar 88 juta, kemudian hutang jangka panjangnya sebesar 30 juta, sehingga menghasilkan time interest earn ratio-nya 45%.
Nah, di sini dapat diartikan bahwa setiap Rp1 total utang akan dijamin dengan laba sebelum pajak sebesar 0,45, sehingga di sini hasilnya insolvable karena jaminannya lebih sedikit ya dari total utang yang dipunyai perusahaan. Kemudian kita masuk ke yang analisis ketiga, yaitu analisis rasio rentabilitas. Rentabilitas sendiri ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi rentabilitas modal sendiri ini atau sering disebut ROI ini semakin bagus, semakin besar rasionya ini semakin baik karena menunjukkan besar modal sendiri dalam menghasilkan sejumlah laba, khususnya laba bersih setelah pajak. Di kiri bawah itu ada perhitungannya ya. Jadi itu dengan cara membagi laba bersih sesudah pajak dibagi dengan modal sendiri, yaitu 11 juta dibagi 38 juta kemudian dikali 100%, hasilnya 28,95%. Dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa setiap satu rupiah modal sendiri itu akan menghasilkan laba sesudah pajak sebesar 0,2895. Oke, kemudian yang selanjutnya ada rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi ini adalah perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Ini bisa disebut dengan rate of return on investment. Rasio rentabilitas ekonomi ini rumusnya laba bersih sesudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang di kiri bawah itu ada perhitungannya. Jadi kita harus tahu total aktiva dan laba bersih sesudah pajaknya. Kemudian baru bisa dihitung rasio RE-nya. Rasionya di sini sebesar 12,50%. Artinya bahwa setiap Rp1 total aktiva akan menghasilkan laba bersih sesudah pajak sebesar 0,125 rupiah. Oke. Yang selanjutnya ada earning power. Nah, ini perhitungan rentabilitas ekonomi dengan cara dia mengalihkan profit margin dengan operating asset turnover atau perputaran total aktiva. Nah, semakin tinggi profit marginnya atau operating asset turnover-nya, baik masing-masing salah satunya atau keduanya, itu dia akan mengakibatkan si earning power-nya itu juga naik. Nah, ini contoh neraca dan laba rugi. Nah, di sini kemudian dihitung perhitungan rasio earning power-nya. Jadi untuk rasio earning power ini dihitung dari laba bersih sudah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%, kemudian dikalikan dengan penjualan bersih dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Jadi tadi laba bersih sesudah pajaknya itu berapa tadi? Ini perputaran total aktivanya itu 40.000 dibagi 88.000 kemudian dikali 100% itu sama dengan 45,45%. Di sini rasio earning power-nya hasilnya adalah 27,50%. Kemudian untuk penjualan bersih dibagi total aktiva itu 45,45%. Nah, keduanya dikalikan, hasilnya adalah 12,49875 atau bisa dibulatkan menjadi 12,50%. Nah, rasio ini menunjukkan hasil yang sama, yaitu 12,50%, sehingga sebenarnya kan rumusnya sama, hanya caranya saja yang berbeda seperti itu. Sehingga jadi bisa menggunakan rumus yang atas, net profit margin, kemudian perputaran total aktiva itu nanti dikalikan, atau mau langsung rasio earning power yang bawah ini sama dengan laba bersih sudah pajak dikurangi penjualan bersih
dikali 100 baru dikali penjualan bersih per total aktiva kali 100 juga boleh, itu nanti hasilnya akan sama. Di sini sehingga dari kedua rumus itu dapat digunakan salah satunya. Kemudian namun jika digunakan keduanya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dihasilkan. Jadi rumusnya berbeda, tapi jadi tergantung soalnya. Misalkan soalnya yang diketahui itu net profit marginnya, berarti bisa pakai kalau yang diketahui laba bersih sudah pajaknya itu dibagi penjualan bersih, itu bisa pakai yang rumus yang bawah itu karena kan masih rinci-rinci. Tapi kalau misalkan udah ketahuan net profit marginnya segini, kemudian perputaran total aktifanya segini, nah itu langsung bisa dikalikan antara net profit margin dengan perputaran total aktiva, seperti itu. Oke, sekian banyak hitung-hitungannya ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.